Salam dan bahagia. Kita akan membahas sesuatu yang setiap hari kita lakukan, yaitu membuka dan menutup pintu. Di pintu terdapat bagian yang sangat penting saat proses kita membuka atau menutup pintu, yaitu gagang pintu. Pernahkah kita berpikir mengapa gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan di tengah-tengah pintu atau bahkan di dekat engsel? Ternyata alasan mengapa gagang pintu letaknya di ujung berkaitan erat dengan ilmu mekanika teknik. Ketika kita menarik atau mendorong pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau gerak pada lintasan melingkar. Pada saat pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya terdapat pada engsel. Ternyata saat kita melakukan kegiatan tersebut tanpa sadar, kita sedang menerapkan konsep torsi. Apa itu torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya. Momen gaya yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu proses tertentu. Berikutnya, momen gaya atau torsi adalah ukuran seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Atau momen gaya adalah besar gaya F yang diberikan untuk membuat benda berputar. Rumus momen gaya sebagai berikut. Momen yang bernilai positif jika berlawanan putaran jarum jam dan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam. Maka kita dapat tuliskan PAU yang artinya jika panjang lengan momennya makin besar, maka torsi juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika panjang lengan momen makin kecil, maka torsinya juga makin kecil. Yang artinya, jika jarak dari engsel ke gagang pintu semakin besar atau semakin jauh, maka pintu akan lebih mudah kita buka atau kita tutup. Sebaliknya, jika jarak dari engsel ke gagang pintu makin dekat atau jaraknya semakin kecil, maka pintu akan sulit kita buka atau kita tutup. Dalam praktiknya, saat kita membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel pintu, akan lebih mudah terbuka atau tertutup karena letak engsel dengan gagang pintu saling berjauhan. Sebaliknya, jika kita membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya di bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena jarak antara engsel dengan gagang pintu yang dekat. Perhatikan animasi berikut. Animasi ini menunjukkan perbandingan saat menarik pintu ke ujung pintu dan dari tengah pintu. Dapat kita lihat ya, ketika kita memberikan gaya di bagian ujungnya, benda akan lebih mudah terbuka. Perbedaan dengan ketika gaya kita berikan letaknya pada bagian tengah atau mendekati engsel, maka benda akan sulit terbuka. Dari perbandingan ini dapat kita simpulkan ternyata letak gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang kita kenankan sehingga pada saat membuka atau menutup pintu. Nah, saya akan menjelaskan
Gimana momen torsi pada engsel pintu? Mari kita lihat animasi tersebut. Animasi tersebut menunjukkan perbandingan membuka pintu dari ujung pintu dan tengah pintu. Pintu A. Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin besar. Pintu pun lebih mudah terbuka ataupun tertutup. Sedangkan pintu B, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin kecil. Pintu pun lebih sulit tertutup ataupun terbuka. Nah, dari penjelasan perbandingan di atas, kita dapat menarik kesimpulan ternyata letak gagang pintu yang berjauhan dengan posisi engsel bertujuan untuk meminimalkan gaya yang kita keluarkan, sehingga pada saat kita membuka ataupun menutup pintu, jika letak gagang pintu berjauhan dengan engsel pintu, kita akan mengeluarkan gaya yang lebih sedikit. Nah, itulah penjelasan penerapan konsep momen gaya terhadap letak gagang pintu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hanya gagang pintu saja yang ada hubungan dengan momen gaya ataupun torsi? Jawabannya tentu tidak. Karena masih banyak penerapan dari prinsip momen gaya yang dapat kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jungkat-jungkit, bermain yoyo, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sekian atas penjelasan tentang momen pintu. Salam.